Selamat berjumpa kembali di tutorial pembuatan PowerPoint plus audio. Saya akan mendiskusikan 6 poin utama, mulai apa itu, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Untuk menghemat waktu, mari kita segera mulai. Saya akan mengawali dengan pertanyaan pertama. Apakah PowerPoint dengan audio? Ya, pada intinya PowerPoint dengan audio adalah PowerPoint yang konvensional lalu ditambah dengan narasi guru. Jadi apa yang dimaksud dengan narasi guru di sini? Ini merupakan penjelasan materi, kemudian ilustrasi terhadap materi, dan juga yang penting adalah kata-kata motivasional dari guru. Jadi belajar itu menjadi tidak bermakna kalau tidak ada penjelasan dari guru. Nah, yang saya tanyakan adalah apa fungsinya? Nah, fungsi dari PowerPoint plus audio ini menemani, mendampingi, dan sekaligus memotivasi siswa kita. Ini apalagi dalam kondisi ketika perjumpaan konvensional hampir tidak pernah memungkinkan karena work from home, school from home, gitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan lagi pertanyaannya, mengapa ini penting? Ini ada dua alasan. Pertama, karena belajar itu pada prinsipnya interaksi, dan belajar itu pada intinya relasionalitas. Apa yang disebut sebagai interaksi? Nah, disebut sebagai interaksi karena belajar tidak pernah berada di ruang kosong. Belajar itu berada di dalam konteks sosial, dan perjumpaan antar manusia menjadi kunci utama. Nah, ini yang tidak terjadi, hampir tidak pernah terjadi, lebih tepatnya, dalam konteks work from home selama ini. Maka ini harus kita revisi pengalaman ini. Yang kedua, belajar pada prinsipnya adalah relasionalitas. Artinya apa? Amunisi pokok dari belajar itu adalah relasi, di mana ada kepedulian di sana, ada kepekaan di sana, dan ada perhatian. Kalau tiga hal itu tidak terjadi, maka jangan harapkan proses pembelajaran menjadi bermakna pula. Jadi, ini menjadi alasan penting mengapa kita sudah semestinya itu membuat kita hadir di antara para siswa kita. Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Pengalaman saya menyampaikan bahwa proses pembelajaran bermakna ketika kita itu hadir secara reguler di antara para siswa kita. Ada struktur waktu tiap minggu atau tiap hari tertentu begitu. Maka ini wajar, kita harus hadir, kita harus menyapa mereka secara reguler. Kalau bisa dari waktu ke waktu itu konsisten. Tiap hari Senin, tiap hari Selasa, atau waktu-waktu yang memang kita sepakati. Dan yang harus dicatat adalah ini kita harus irit waktu. Dalam arti yang kita buat itu ringkas, padat, dan tajam. Jangan terlalu banyak dalam hal isi maupun substansinya. Kalau terlalu panjang, pasti itu akan berat. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kapan ini digunakan? Tentu saja itu untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri siswa. Dan karena ini bisa diakses kapanpun, tentu saja mendorong fleksibilitas. Ya. Kemudian siapa yang paling berkepentingan dan untuk kepentingan apa pula? Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting karena substansi dari pembelajaran saat ini kan adalah memfasilitasi proses yang bermakna. Maka saya melihat bahwa kunci utamanya adalah guru, dan kualitas utama dari materi PowerPoint plus audio ini itu adalah ketika guru bisa personalisasi
personalizing, menjadi suatu pengalaman yang bermakna bagi guru. Lalu guru bisa mengkontekstualisasikan dengan kepentingan para siswa. Ini dua komponen pokok yang harus ditangkap betul. Dan bagaimana dengan siswa? Ya. Nah, terkait dengan siswa ini, perannya itu adalah menyerap, absorb gitu ya, menyerap, memahami, dan tentu saja memberi contoh. Nah, ini kalau di dalam pelajaran matematika kan bisa mengerjakan dan mengatasi soal-soal yang ada, lalu hal-hal terkait. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena anak kan bersama orang tua di rumah, tentu saja orang tua juga menjadi salah satu pemangku kepentingan pokok. Maka di sini adalah orang tua sebagai pemegang akuntabilitas. Dia akan ngecek apakah anaknya itu kerja enggak, apakah materi yang disampaikan guru itu bisa dipahami anak atau tidak. Jadi kurang lebih akuntabilitas ada di sana. Jadi orang tua bisa ngecek apa hasil yang dikerjakan siswa dan apa yang disampaikan guru. Terkait dengan bagaimananya akan saya buat dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oke, terima kasih dan tentu saja semoga materi ini mempunyai makna.